Everyday people changing the world, ya. Saudara, saya mau mulai dari satu ayat dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, no Daniel so distinguished himself among the administrators and the princes by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Saya rindu supaya kita semuanya, khususnya lebih lagi anak-anak muda, punya kualitas yang sama yang ada di dalam Daniel. Begitu berbeda dari orang-orang yang lain, begitu berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, begitu berbeda dari teman-teman kita yang bukan Kristen. Saya rindu supaya setiap dari kita, khususnya anak-anak muda, punya kualitas yang membedakan kita sehingga kita boleh menjadi orang yang memiliki kedudukan. Menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh, memberikan impact, memberikan influence kepada orang-orang di sekitar kita. Yang percaya katakan amin dulu. Sebelum saya lanjutkan, kita ingin melihat satu video yang judulnya What is Different. Saudara, lampunya bisa dimatiin enggak? Tolong. Supaya jelas. Ya, lampunya bisa dimatiin supaya jelas. Perhatikan baik-baik videonya, saudara. It's time for What is Different? The game show where contestants have to identify the differences between two similar pictures. Ready? Let's go. Round 1. Identify the difference between these two sets of building blocks. Go. Time's up. And the answer is... Round 2. Can you identify the difference between these two sets of keys? Go. Time's up. Here's the answer. Round 3. Can you tell the difference between these two cheetah toys? Go. Time's up. Here's your answer. Okay, it's time for round 4. Identify the differences between these two pirates. Go. Time's up. The answer is... Let's go to round 5. Identify the differences between these two bunches of binder clips. Go. Time's up. Here are the answers. Let's go on to our final round, round 6. Can you identify the differences between these two individuals? Go. Time's up. And the answers are... That's it for this episode of What is Different? Join us next time. Ya, kalau Anda bawa Alkitab, mari kita buka dari Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-7. Daniel pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ke-7. Saya bacakan buat kita semuanya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya.
Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap yang untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelapor setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara, mungkin nanti kita lucu ya melihat game kita. Tapi yang terakhir, apa bedanya? Yang satu Kristen, yang satu gak Kristen, gak ada bedanya. Tadi kita ingin supaya setiap dari kita, saya rindu supaya setiap dari kita, khususnya anak-anak muda, ya seperti Daniel, mempunyai kualifikasi yang begitu beda dengan orang-orang lain, sehingga dia bisa memiliki kedudukan, sehingga Daniel bisa punya influence, Daniel bisa punya pengaruh di dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang pagi malam hari ini saya ingin bagikan. Yang pertama, choose character over comfort. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang seperti Daniel yang beda dari orang-orang yang lain, beda dari orang-orang yang tidak anak Tuhan. Yang pertama, choose character over comfort. Ya, kita kembali kepada Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, young men of Judah's royal family and other noble families. Ya, dikatakan mereka ini yang dibawa dari Yehuda adalah orang-orang bangsawan. Ya, saudara, dari keluarga raja, dari keluarga royal family, dari noble families. Saya mengajak kita semuanya, bukankah kita semuanya ini anak-anak raja yang percaya, katakan amin. Saya mengajak, ayo kita membangun, build character of noble men and women. Kita membangun karakter anak-anak raja di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang pertama ya, saudara, choose character over comfort. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berbeda daripada orang-orang lain, hal yang pertama kita lakukan, kita harus memilih ya, choose character over comfort. Saudara, kalau Anda lupa khotbah saya, ingat aja beberapa poin yang utama ya. Yang poin nomor 1 adalah choose character over comfort. Ayo kita membangun karakter raja di dalam kehidupan Anda dan saya, atau karakter anak raja di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat keempat dari Daniel pasal yang pertama yang kita baca tadi dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja. The Message mengatakan, young men who were healthy and handsome, intelligent and well educated, good prospects for leadership positions. Wow. And the government, perfect specimens. Ya, dikatakan orang-orang yang memang punya karakter yang baik sehingga mereka itu layak untuk menduduki posisi-posisi. Baik di government, di pemerintahan, di masyarakat, di gereja, dimanapun, karena sudah membangun karakter yang cakap untuk bekerja di istana raja. Good prospect for leadership positions in the government. Tadi siang dalam workshop untuk youth, kita berbicara bagaimana reclaiming 7 mountains. Salah satunya government, yang lain business, family, media, education. Ayo kita ini harus mempersiapkan diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang layak, orang-orang yang siap, punya karakter untuk bisa menduduki leadership positions. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Supaya kita bisa menduduki leadership position, bisa menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh, bisa memberikan impact kepada masyarakat kita, kepada society kita. Nah, ketika kita memilih character over comfort, kita akan dihadapkan pada ujian demi ujian. Ada 4 ujian yang akan kita hadapi. Ada 4 ujian yang Anda akan hadapi. Dan Anda harus lulus dalam setiap ujian ini. Ujian yang pertama atau 4 ujian ini adalah the challenge of integrity,
the challenge of holiness, the challenge of faith, and the challenge of identity. Ada 4 ujian yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah the challenge of integrity, ujian integritas. Dalam Daniel 1 ayat 4 dikatakan mereka ini adalah orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Tidak ada satu kesalahan yang bisa didapatkan mereka. Mereka punya integritas. Kata integritas itu artinya apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar sama. Kata integritas artinya apa yang kita lakukan di hadapan orang dan apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang sama. Integritas itu artinya apa yang kita lakukan di dalam gereja dan apa yang kita lakukan di kampus kita sama. Integritas itu artinya ketika Anda bersama teman-teman gereja dan ketika Anda bersama teman-teman yang lain, tingkah lakumu sama, itu orang yang punya integritas. Dikatakan orang-orang muda ini adalah orang-orang yang punya integritas. Tidak ada satu celah. Mereka masih muda. Ingat, mereka ini jauh dari orang tua. Ada di tempat pembuangan. Kepada mereka ditawarkan kemewahan, comfort. Tapi mereka memilih saudara untuk tidak mencemarkan diri. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Apakah tingkah lakumu pada hari Minggu sama dengan tingkah lakumu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Apakah tingkah laku kita hari Jumat malam dan Sabtu sama seperti tingkah laku kita ketika kita ada di dalam gereja? Saudara, apakah tingkah lakumu di Amerika sama dengan tingkah lakumu ketika engkau ada bersama-sama dengan orang tuamu? Apakah tingkah laku kita berubah-ubah tergantung di mana kita berada dan lingkungan teman-teman kita? Yang pertama yang harus kita hadapi adalah the challenge of integrity. Saudara, kalau kita ingin menjadi orang-orang seperti Daniel yang punya kualitas yang begitu berbeda daripada orang-orang lain, kita harus lulus kepada tes integritas. Di dalam dan apa yang di luar sama. Dimanapun kita berada, tingkah laku kita sama, perbuatan kita sama, kelakuan kita sama. Jauh dari orang tua, anak-anak muda ini, tapi dikatakan mereka adalah orang-orang muda yang punya integritas. Saya percaya setiap anak-anak muda di AFGF dipersiapkan untuk duduk dalam posisi leadership. Amin. Dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh. Tadi siang kita sudah berbicara. Reclaiming the 7 mountains. Dan salah satu karakter yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah integrity. Menjadi orang-orang yang punya integritas. Ketika kita berkata ya, artinya ya. Ketika kita berkata tidak, artinya tidak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah challenge of holiness. Dikatakan dalam Daniel 1 ayat 4 bagian belakang dikatakan supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Terjemahan The Message mengatakan and indoctrinate them in the Babylonian language and the lore of magic and fortune telling. Saudara, mereka ini adalah orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka dibawa ke Babilonia, saudara mereka ini mulai diajarkan, diindoktrinasi bahasa Babilonia dan bukan cuma bahasanya Babilonia, tetapi mulai diajarkan magic, diajarkan fortune telling. Saudara diuji apakah mereka mau berpegang kepada holiness mereka atau tidak. Ketika waktu kita sering mendengar ya atau pernah mendengar kata-kata begini, bahasa menunjukkan bangsa. Betul nggak pernah mendengar ya? Bahasa menunjukkan bangsa, artinya dalam bahasa itu lebih bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tapi bahasa itu mewakili kebudayaan. Artinya orang-orang muda ini, ya tujuan utama Nebukadnezar adalah mengindoktrinasi mereka secara total. Supaya para remaja ini bicaranya berbeda. Supaya pola pikirnya berbeda. Gaya hidupnya berbeda. Jadi apa saudara? Jadi orang Babylon. Supaya bahasa mereka sama dengan orang Babylon. Pola pikirnya sama dengan orang Babylon. Gaya hidupnya sama dengan orang Babylon. Sadar atau tidak sadar, setiap hari kita juga diindoktrinasi oleh budaya di sekitar kita. Saudara, ya yang tidak selalu sama dengan firman Tuhan. Melalui keluarga kita, kalau kebetulan keluargamu bukan keluarga Kristen, engkau diindoktrinasi. Sesuatu yang pola pikirnya berbeda daripada yang keluarga atau daripada firman Tuhan. Ya bisa saja saudara. Kebetulan saya lahir dari keluarga Kristen, tapi istri saya lahir keluarganya belum Kristen waktu itu. Belakangan baru orang tuanya jadi Kristen. Ya setelah anak-anaknya jadi Kristen baru kemudian orang tuanya ikut. Lalu dia bisa bercerita.
ketika orang tuanya belum dalam Tuhan, keluarga mereka belum dalam Tuhan, yang diajarkan sangat berbeda dari firman Tuhan. Belakangan setelah dia jadi orang Kristen, baru dia menyadari, oh yang diajarkan orang tuaku, yang diindoktrinasikan, itu sangat berbeda dari ajaran firman Tuhan. Saudara, kita tanpa sadar diindoktrinasi oleh masyarakat kita, oleh pekerjaan kita, oleh media kita diindoktrinasi, oleh entertainment, oleh televisi, film yang kita tonton mengindoktrinasi kita. Dan pola pikir dunia yang sangat deceptif, saudara, melalui movie, melalui musik yang kita dengar. Tadi Kevin cerita siang, saudara, ya, melalui teman-teman kita, membentuk pola pikir kita, value kita, saudara, menentukan apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Itu kan world view kita. Menentukan apa yang penting dalam hidup dan apa yang tidak penting dalam hidup. Challenge of holiness. Setiap dari kita, terutama anak-anak muda, ayo ya, ketika kita mau dipersiapkan menjadi orang-orang yang akan menduduki posisi para pemimpin, kita menyadari bahwa kita ini diuji holiness kita. Apakah kita mau berkompromi atau tidak. Dalam pekerjaan misalkan, orang-orang mengatakan night life, entertainment, it's okay. Kenapa? Ya karena semua orang lain melakukan. Kalau kita tidak melakukan entertainment, gimana bisa dapat kerjaan? Gimana bisa dapat proyek? Nah saudara, kalau kita melakukannya tanpa sadar, saudara yang tadinya aktif pelayanan, mulai tidak aktif pelayanan, yang tadinya rajin ibadah, mulai tidak rajin ibadah, tanpa kita sadari kita akan makin menjauh dari Tuhan. Diuji saudara, bagaimana holiness kita. Anak-anak muda diindoktrinasi terus oleh movie. Sepanjang, saudara, saya jarang sekali nonton movie. Tapi ya saya nonton movie itu kalau ada di Singapore Airlines, saudara ya. Dalam perjalanan dari Indonesia sampai ke sini, dari Singapura sampai ke sini, saudara, nonton beberapa movie. Apa yang diindoktrinasi dari movie? Yang diindoktrinasi di movie adalah kalau dua orang sama-sama jatuh cinta, mereka boleh make love. Tidak harus dalam pernikahan. Itu yang diindoktrinasi oleh movie. Sehingga budaya Amerika menganggap itu hal yang biasa. Dari mana? Dari Hollywood. Tapi kalau kita tidak teguh, saudara, tidak lulus, maka tanpa sadar pola pikir kita juga dibentuk dengan pola pikir yang sama. Tadi siang kita bicara, ya, di Amerika ini diajarkan, kalau engkau lakukan apa yang engkau senangi. Pokoknya apa yang membuat hatimu senang, lakukan. Itu adalah kebebasan Amerika, katanya saudara. In one sense mungkin ada benarnya, tapi kalau kebablasan kita bisa jauh dari firman Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, take your everyday, ordinary life, your sleeping, your eating, going to work, walking around life, and place it before God as an offering. Don't let the world squeeze you into its mold. Anak-anak muda, hati-hati. Hati-hati apa yang kita izinkan membentuk pola pikir kita. Ketika kita mengizinkan dunia membentuk pola pikir kita, maka tanpa Anda sadari, value Anda berubah, pikiranmu berubah, keinginanmu berubah. Tapi kalau kita mengizinkan pikiran kita dibentuk oleh firman Tuhan, maka juga cara pandang kita terhadap hidup akan berubah. Value kita berubah. Apa yang kita anggap baik dan tidak baik berubah. Saya selalu katakan pikiran kita itu seperti agar-agar. Tahu agar-agar enggak? Bentuknya sama dengan cetakannya, ya kan? Waktu saya kecil, agar-agar itu cetakannya bentuknya belimbing. Bentuknya apalagi bulat gitulah ya. Mangkok gitu kan. Zaman sekarang agar-agar bentuknya Winnie the Pooh. Apalagi saudara ya, Disney gitu. Basically agar-agar itu bentuknya akan sama dengan cetakannya. Perhatikan apa yang kita izinkan membentuk pikiran kita ya. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan membentuk pikiran kita, maka pikiran kita akan sesuai dengan cetakannya, yaitu firman Tuhan. Amin. Challenge yang ketiga yang akan dihadapi setiap dari kita, ketika kita mau membangun karakter ilahi dalam hidup kita, karakter raja di dalam kehidupan kita adalah the challenge of faith.
Daniel 1 ayat 5 dikatakan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara, ini sebenarnya bukan hanya urusan makan enak. Tapi saudara, makanan raja ini sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum sampai ke meja raja. Sebenarnya Daniel dan teman-temannya sedang diuji apakah mereka mau berkompromi dengan iman kepercayaan mereka atau tidak. Yaitu makan sisa dari persembahan kepada dewa-dewanya Babel. Saudara, ketika mereka makan makanan itu berarti mereka ikut serta menghormati dewa-dewa orang Babel dan menyangkal bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, the challenge of faith. Setiap hari, khususnya di Amerika, tantangannya lebih berat daripada di Indonesia. Anda menghadapi challenge of faith. Pikiran kita setiap hari, saudara, diperhadapkan pada faith atau rational. Faith atau rational. Itu kan di Amerika tantangannya lebih berat. Saudara, ya, menghadapi challenge of faith. Di Indonesia, saudara, atau di Amerika, ya, orang lebih cenderung memisahkan antara faith dengan work, faith dengan state. Dan kita selalu diperhadapkan pada satu dikotomi, saudara. Yang berikutnya adalah the challenge of identity. Ayat 7 dikatakan pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Saudara pikir kenapa mereka diganti nama? Apa ini pemimpin pegawai istana itu kurang kerjaan? Sehingga cari-cari nama, mengganti nama mereka, saudara? Atau ada maksudnya mereka diganti namanya? Daniel diganti menjadi Belsasar, Hananya diganti menjadi Sadrak, Misael diganti menjadi Mesak, Asarya dinamai Abednego. Nah, akhirnya kadang-kadang kita lebih mengenal nama-nama yang baru ini ya, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi coba lihat ya, nama Daniel itu artinya God is my judge. Diganti menjadi Belsasar, yang artinya Dewa Bel yang akan melindungi. Bayangkan saudara, namanya sangat bagus. Daniel itu artinya God is my judge. Diganti menjadi Belsasar yang artinya Dewa Bel yang akan melindungi aku. Pengharapannya tidak lagi kepada Tuhan tapi mau diganti supaya menjadi orang yang menyembah Dewa Bel. Hananya itu artinya Yahweh telah memberikan anugerah. Yahweh telah memberikan anugerah. Diganti menjadi Sadrak yang artinya diinspirasi oleh dewa yang namanya Dewa Aku. AKU, saudara, Aku, Dewa Aku, nama dewa itu. Bayangkan, nama yang sangat indah, Hananya artinya Yahweh telah memberikan anugerah, diganti menjadi Sadrak yang artinya diinspirasi oleh Dewa Aku. Misael, kata Misael itu artinya seperti Allah, nama yang sangat bagus sekali. Mau diganti menjadi Mesak. Kata Mesak itu artinya milik Dewa Aku. Aku itu nama dewa, saudara. Ya, nama yang sangat baik, Misael artinya seperti Allah, diganti saudara menjadi Mesak yang artinya milik Dewa Aku. Asarya yang artinya Yahweh telah menolong, diganti menjadi Abednego yang artinya hamba dari Nego. Nego itu nama dewa lagi, hamba dari Nego. Bapak Ibu Saudara, dunia ingin supaya kita kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Dunia ingin ketika Anda keluar dari gedung gereja, Anda ke kampus, Anda kehilangan identitas jadi orang Kristen. Lalu ketika dibandingkan dua, gak ada bedanya saudara. Dunia ingin supaya kalau kita berangkat ke tempat kerja, kita meninggalkan identitas kita sebagai orang Kristen. Lalu kita tidak ada bedanya. Bukan hanya menanggalkan identitas sebagai orang Kristen kalau makan gak berdoa, saudara. Lebih daripada itu. Bukan kemudian kita gak berani menyatakan diri sebagai orang Kristen, lebih daripada itu. Tetapi value.
Ketika kita ada di tempat kerja, apakah kita punya value kekristenan yang kita bawa? Di dalam kita melakukan judgment, kita menggunakan Alkitab sebagai dasar untuk kita melakukan keputusan. Di dalam pergaulan anak-anak muda, apakah kita mau menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Kristen? Sehingga kita mengatakan yang ini aku tidak boleh, yang itu aku tidak mau. Atau kita kehilangan identitas kita, lalu kita ikut saja apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Anak-anak muda, you cannot please everybody. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa menyenangkan semua teman-teman kita. But please make sure you please God. Amen. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi satu orang saja kita harus pastikan hidup kita menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, lingkungan seperti apa yang diperlukan agar kita dapat membangun iman dan karakter kita? Tadi dikatakan ya, yang pertama choose character over comfort. Daniel dan teman-temannya memilih untuk membangun dan mempertahankan karakter mereka daripada menikmati hidangan raja dan kemewahan yang disediakan di dalam istana raja. Pertanyaan saya, lingkungan macam apa? Kadang-kadang ada orang-orang, anak-anak muda yang mengatakan, Pastor Budi, lingkunganku sih tidak mendukung aku untuk aku bisa bangkit dalam iman. Tidak mendukung aku bisa membangun karakter sebagai anak Tuhan. Tapi kita lihat saudara, ya Daniel, Hananya, Misael, Asaria, saudara, mereka berada di dalam lingkungan yang jauh dari sempurna. Mereka, saudara, jauh dari orang tua mereka. Mereka ada di pembuangan. Lingkungan mereka, saudara, lingkungan Babel. Lingkungan mereka mau mengubah dan menghapuskan identitas mereka sebagai anak-anak Yehuda. Tapi saudara, kita bisa lihat betapa anak-anak muda ini luar biasa. Pertanyaannya, how did Daniel overcome the challenges? Ya, mereka menghadapi challenges, tantangan iman, tantangan identitas, tantangan integritas, saudara. Pertanyaannya, how did Daniel overcome the challenges? Bagaimana sih Daniel ini bisa mengatasi setiap challenge? Walaupun mereka jauh dari orang tua mereka, berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna, di lingkungan Babel yang tidak takut akan Tuhan, tapi mereka bisa menjadi anak-anak muda yang tetap menjaga karakter mereka dan iman mereka kepada Tuhan. Saudara, Daniel 1 ayat 8 mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Wow, kita harus salut kepada Daniel, kita harus salut kepada ada anak muda yang berani seperti Daniel, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, walaupun jauh daripada orang tuanya, berada di lingkungan Babel, saudara, tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Daniel masih sangat muda, tapi bisa menjadi orang yang membuat ketetapan hati. Mari anak-anak muda katakan amin. Saudara, hidup kudus di hadapan Tuhan dimulai dari sebuah ketetapan hati. Hidup kudus di hadapan Tuhan dikatakan dimulai dengan hati yang membuat keputusan. Bukan hanya keputusan ya, tapi tekad. Berketetapan hati. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan purpose in the heart. Membuat satu tekad dan ketetapan hati. Oleh karena Daniel adalah anak muda yang membuat ketetapan hati, ayat 9 firman Tuhan mengatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Rasanya tidak masuk akal. Pegawai pemimpin istana, saudara, pemimpin pegawai istana ingin supaya mereka itu berubah dari anak-anak Yahudi menjadi orang Babel. Tapi Daniel menolak. Tapi saudara, pemimpin pegawai istananya tidak marah. Bahkan apa? Mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, saya percaya ketika anak-anak muda membuat ketetapan hati, engkau menjadi orang yang berbeda. Orang dunia pun akan bisa melihat kualitas. Sehingga membuat Daniel yang walaupun bukan orang Babel, tapi orang Yehuda. Dan masih muda, saudara. Tetapi karena orang melihat ada kualitas dalam kehidupan Daniel, maka Daniel mendapat kedudukan dan bisa memberikan influence
Daniel mendapat kedudukan dan bisa memberikan impact di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita menghadapi cobaan. Ya, mungkin cobaannya tidak langsung seperti Daniel, Saudara, ya, dikasih makanan bekas sembahan kepada dewa-dewa. Tapi kita ini menghadapi cobaan, terutama melalui internet. Kita menghadapi pencobaan melalui film-film yang kita tonton. Dan ingat, peringatan Tuhan kepada Kain masih tetap berlaku sampai hari ini. Dikatakan dosa telah mengintip di depan pintu. Dosa itu selalu mengintip, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Lalu dikatakan dosa itu sangat menggoda. Kalau dosa tidak menggoda, dia tidak laku. Betul enggak? Dosa selalu menggoda. Saya pernah khotbah judulnya dosa itu nikmat. Karena memang sesungguhnya dosa itu nikmat. Kalau dosa tidak nikmat, enggak laku dia. Tapi ujungnya maut, saudara. Ya, dosa itu seperti racun yang dikemas seperti botol dalam minuman soft drink. Dari luar kelihatannya enak, apalagi kalau udaranya panas, kita lihat soft drink dingin, rasanya enak sekali. Tapi dalamnya racun. Itu dosa, saudara. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi peringatan Tuhan kepada Kain mengatakan engkau harus berkuasa atasnya. Saya percaya, saudara, ketika kita menjadi anak-anak muda seperti Daniel, walaupun diperhadapkan pada pilihan, challenge, ujian, tapi saya percaya Anda bisa menjadi anak-anak muda yang menang. Oh, enggak ada amin? Menang terhadap dosa. Engkau bisa menjadi anak-anak muda yang mengalahkan dosa. Walaupun dosa mengintip, dikatakan ya, dosa itu menggoda. Tapi firman Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa atas dosa. Kuncinya adalah buat keputusan sebelum dosa itu menghampiri engkau. Daniel jauh-jauh hari sebelum dihadapkan pada makanannya, dia sudah membuat keputusan tidak akan menajiskan diri. Jangan tunggu sampai makanannya sampai di meja dulu, Anda lihat. Tergantung makanannya nantilah. Kalau makanannya makanan bule, kita nolaknya gampang. Kalau yang di atas meja duren, mana tahan? Saudara, orang selalu bilang bahwa buah terlarang itu di Taman Eden itu buah apel. Saya katakan salah. Duren. Sebab kalau itu apel, Adam dan Hawa tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi karena duren, mana tahan, saudara. Jangan tunggu sampai dosanya sudah ada di depan kita, baru kita mikir. Buat ketetapan hati, ya jauh-jauh. Saudara, jauh-jauh sebelum dosa menghampiri, sebelum godaan itu datang, buat keputusan seperti Daniel. Buat ketetapan hati untuk kita tidak menajiskan diri. Buat ketetapan hati untuk kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dengan akal budi kita, dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara, buat keputusan. Saya mengajak malam hari ini, khususnya anak-anak muda, ayo buat ketetapan hati. Buat ketetapan hati sebelum terlambat. Kalau engkau mengatakannya, Pastor Budi, puji Tuhan sampai hari ini aku bisa seperti Daniel, saudara puji Tuhan. Tapi buat ketetapan hati. Jangan sampai kita sudah diperhadapkan pada dosa, baru kita mikir-mikir. Lalu kita cari koin. Kita lempar ke atas. Head or tail. Kehendak Tuhan atau bukan. Lebih parah lagi kita mengatakan, Tuhan aku lempar koin. Kalau koinnya ke atas dan tidak kembali, berarti ini bukan kehendakmu. Kalau koinnya turun ke bawah, berarti terjadilah kehendakmu Tuhan. Buat keputusan. Bapak, Ibu, Saudara, jika Anda tidak membuat keputusan sendiri, dengarkan baik-baik, maka orang lain akan membuat keputusan untuk Anda. Kalau Anda tidak membuat keputusan, maka teman-temanmu yang akan membuat keputusan buat engkau. Dihadapkan pada narkoba drugs, Anda nggak membuat keputusan, then your friend will make the decision for you. Ingat selalu bahwa tidak membuat keputusan adalah sebuah keputusan. Satu kali Ronald Reagan waktu masih muda diajak jalan-jalan oleh bibinya, tantenya, saudara, ke toko sepatu, mau dibeliin sepatu oleh tantenya. Zaman itu sepatu
Kalau beli sepatu belum seperti kita ya, beli jadi. Waktu itu sepatu masih diukur lalu dibuat, beberapa hari kemudian baru sepatunya jadi. Ketika sampai ke toko sepatu, Ronald Reagan ditanya oleh tukang sepatunya, kamu mau sepatunya ujungnya bulat atau ujungnya kotak? Lalu Ronald Reagan mengatakan, waduh aku belum bisa memutuskan. Si tukang sepatu mengatakan, oke, nanti 2 hari lagi kamu pikir dulu, 2 hari lagi kamu balik, kamu buat keputusan sepatunya mau yang ujungnya bulat atau ujungnya kotak ya. Dan ditunggu-tunggu si Ronald Reagan gak balik ke toko sepatu, satu kali tukang sepatunya ketemu Ronald Reagan di jalan. Ini Ronald Reagan waktu masih muda. Ketemu Ronald Reagan di jalan dan tanya, kamu sudah membuat keputusan belum? Ronald Reagan bilang, belum, saya belum bisa membuat keputusan. Lalu dia mengatakan, fine. Bagus kali kata pembuat sepatu, sepatumu akan selesai besok. Dan betul saudara, besoknya Ronald Reagan ke toko sepatu, sepatunya sudah jadi. 1 sepatu ujungnya bulat, 1 sepatu ujungnya kotak. If you don't make the decision, somebody else will make the decision for you. Saudara, tetapi karena Daniel bersama teman-temannya membuat ketetapan hati. Daniel 1 ayat 17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya percaya Tuhan bisa bekerja yang sama dalam kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Amin. Ketika membuat ketetapan hati, membuat keputusan, Tuhan bisa bekerja yang sama. Tuhan memberikan pengetahuan, Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan penglihatan, Tuhan memberikan mimpi, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan bekerja melalui kehidupan Anda. Amin. Saudara, saya percaya setiap generasi di dalam gereja kita akan menjadi generasi yang lebih baik dan generasi yang lebih dahsyat daripada generasi sebelumnya. Saya tidak percaya kalau gereja kita dikatakan makin generasinya jauh daripada pendirinya, makin merosot. Yang saya percaya adalah generasi demi generasi dalam gereja kita akan semakin dahsyat daripada generasi-generasi sebelumnya. Saya sudah lihat di mana-mana gereja AFGF, anak-anak muda saudara, jauh lebih kreatif daripada generasi saya. Jauh lebih berani. Mereka lebih inovatif. Saudara, dengan cara-cara yang baru untuk mengemas the gospel, menjangkau teman-teman mereka yang mungkin saya tidak pernah mikirkan, bahkan anak-anak Gold Kids saudara, ya. Coba aja nanti anak-anak Gold Kids, Anda kasih project. Mereka akan semangat sekali, lalu mengalahkan guru-gurunya di Gold Kids. Presentasi, pakai PowerPoint, saudara. Sampai guru-gurunya terkejut. Oh, anak-anak juga bisa ya. Begitu bagus buat drama, saudara. Dan saya percaya itu yang akan terjadi dalam gereja-gereja AFGF dimanapun di seluruh dunia. Amin. Ayat 20 dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saya percaya generasi demi generasi di AFGFGC orang-orangnya juga lebih cerdas. Bukan makin lama makin tell me. Tahu tell me enggak? Telat mikir. Suka hang. Tapi saudara makin cerdas, 10 kali lebih cerdas. Kalau saya lihat anak saya belajar, saudaranya, caranya dia belajar, saya juga heran. Gimana kamu bisa menghafalkan ini semua? Rasanya papimu waktu seumur kamu gak bisa. Tapi memang anak-anak zaman sekarang jauh lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas dari generasi saya. Ya, ketika kita, ini pengkhotbah generasi saya. Kalau khotbah kepada anak-anak muda, saudara ya. Kalau ditanya pendapatnya gimana, khotbahnya too slow. Khotbahnya terlalu lambat. Mereka terbiasa menyerap informasi dengan cepat. Sedot begitu ya. Zzz. Zzz. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi dari seluruh kerajaannya. Kita rindu supaya
youth kita, anak-anak muda, ya Anda di tempat, di kampus, jadi orang-orang yang berbeda kualitasnya dari teman-temanmu yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Di tempat pekerjaan jadi orang yang berbeda kualitasnya dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang pertama tadi choose apa saudara? Character over comfort. Amin. Yang kedua, choose discipline over disorder. Ya, choose discipline over disorder. Ayat 11 dikatakan demi didengar Daniel 6. Daniel 6, kita loncat ke Daniel 6. Ayat 11 dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Allah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 14 dikatakan lalu kata mereka kepada raja, Daniel adalah salah seorang buangan. Ini saya loncat dikit karena Anda udah pasti tahu ceritanya lah ya. Daniel salah satu orang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tapi Daniel nekat 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Sebenarnya ini kan satu jebakan yang dibuat oleh para pegawai-pegawainya raja yang tidak suka kepada Daniel. Raja sendiri sangat cinta, sangat sayang kepada Daniel, saudara. Ya. Lalu Daniel pasal 6 ayat 16 sampai 25, saudara. Nanti baca aja sendiri di rumah, Daniel 6, 16 sampai 25. Tuhan bisa mengubah yang sebenarnya malapetaka untuk Daniel menjadi berkat yang luar biasa. Ya. Lalu ayat 26, saudara, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya damai sejahteramu. Judulnya ini double blessing. Ya saudara, double blessing. Apa sih double blessingnya? Nanti kita lihat. Raja mengirim surat, saudara, ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya. Daniel, ini berkat yang pertama, nama Tuhan dipermuliakan oleh Raja Darius, saudara. Amin. Dikatakan bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa. Wow, ini orang kafir, saudara, bisa ngomong gini. Raja kafir bisa ngomong gini, saudara. Bahasanya lebih Kristen daripada orang Kristen ini, Raja kafir ini. Dikatakan pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Ya ini off the record. Ya kan, ini kan gak live streaming kan? Ya off the record. Hari-hari ini saudara, di Indonesia.